Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapak, terima kasih banget buat kebaikan-Mu. Kami mendengar sharing firman Tuhan hari ini, biar hati kami diubahkan ya Tuhan, seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Karena perkataan-Mu adalah roh dan hidup. Dan kami mendengar perkataan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan luar biasa, karena kita punya Tuhan yang baik dan luar biasa. Dan hari ini saya mau kasih judul sharing saya, janjinya. Sama-sama katakan dengan saya, janjinya. Sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam 2 Korintus 1 ayat 20. Rasul Paulus tulis begini, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah, karena janji Tuhan itu ya dan amin. Sekali lagi, janji Tuhan itu ya dan amin buat saudara dan saya. Yosua 1 ayat 7 dan 8, hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ada begitu banyak janji Allah dalam kehidupan kita, dan Tuhan mau setiap kita berjalan di dalam janjinya, di mana setiap kita menerima janjinya. Kalau Tuhan yang berjanji, Dia pasti menepati. Kalau Tuhan yang berjanji, Dia pasti menepati. Karena dalam Bilangan 23 ayat 19, Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta, bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Wow, ketika Tuhan berjanji, Tuhan juga yang menepati janjinya kepada setiap kita. Manusia bisa berjanji dan gampang banget ingkar. Pasti semua kita pernah mengalami ketika manusia berjanji dan dia sendiri yang mengingkari, dan tidak pernah terrealisasi janji-janjinya. Cuman janji, tinggal janji. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Manusia bisa berjanji, tapi tidak dengan Tuhan. Ketika Tuhan berjanji kepada setiap kita, Dia pasti menepatinya. Tuhan mau setiap kita hidup di dalam janjinya. Beberapa janji Tuhan dalam Alkitab diantaranya, di mana Tuhan berjanji untuk memelihara setiap kita. Tuhan berjanji untuk melindungi setiap kita. Tuhan berjanji untuk tidak pernah meninggalkan setiap kita. Dan Tuhan berjanji di mana Tuhan selalu menyertai setiap kita yang percaya. Katakan amin. Haleluya. Tetapi untuk menerima janjinya, menerima janji Tuhan, ada bagian saudara dan saya untuk kita kerjakan. Nah, bagian ini banyak orang pengennya pas, banyak orang pengennya lewat, tapi mau terima janjinya. Banyak orang pengennya lewat aja deh, aku mau terima janjinya aja, tanpa harus melakukan ini. Yaitu apa? Melakukan perintahnya. Karena janji itu pasti nempel dengan yang namanya perintah. Kalau saudara dan saya mau menerima janjinya, saudara juga harus melakukan perintahnya. Ketika saudara hidup dalam janjinya, ada tujuan Tuhan atas setiap kita, di mana kita menjadi kepanjangan tangan dan hatinya Tuhan. Oleh sebab itu ada bagian yang harus saudara dan saya kerjakan.
untuk setiap kita menerima janjinya, yaitu dalam Yosua 1 ayat 7, hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, hiduplah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara harus hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan bercandaan, jangan hidup asal-asalan. Hiduplah sungguh-sungguh. Penting buat setiap kita untuk kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Udahlah, hidup ini gak usah terlalu sungguh-sungguh banget. Yang penting kita gak berbuat jahat. Yang penting kita baik sama orang. Gak usah terlalu rohani-rohani banget lah. Udahlah, biarlah pendeta yang rohani. Kita sih gak usah rohani-rohani banget. Bapak Ibu Saudara pun terkasih dalam Tuhan Yesus. Justru setiap kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita harus rohani sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Rohani bicara apa? Di mana saudara dan saya sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, kita akan setengah mati menjalani hidup ini. Kita harus sungguh-sungguh menaruh hati kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Gak bisa setengah-setengah. Kalau kita setengah-setengah, kita akan setengah mati. Yang pertama, kalau setiap kita mau menerima janji Allah dalam setiap kehidupan kita dan berjalan di dalam janjinya, kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Yang kedua, seperti dalam Yosua 1 ayat yang ke-7 tadi, bertindak hati-hati sesuai firman Tuhan. Bagaimana kita bisa berjalan hati-hati sesuai dengan firman Tuhan? Dalam Yosua 1 ayat 8, kita harus apa? Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita harus baca Alkitab dan renungkan supaya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, kita renungkan firman Tuhan dan perbuatan yang kita kerjakan itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan firman Tuhan. Makanya harus direnungkan. Baca Alkitabnya. Jangan Alkitabnya ditaruh aja di atas lemari. Padahal sesungguhnya hari-hari ini banyak Alkitab digital yang mungkin saudara dan saya juga bawa hari-hari ini, tapi nggak pernah dibaca. Padahal sesungguhnya itu adalah kekuatan setiap kita, tapi kita abaikan. Kita lebih sibuk dengan urusan kita, dengan pekerjaan kita, dengan apa yang kita mau capai, tapi kita nggak pernah mau yang namanya membaca Alkitab, merenungkan. Padahal sesungguhnya ketika saudara dan saya membaca Alkitab dan merenungkan, kita sedang berjalan hati-hati menjalani kehidupan kita. Sehingga apa yang kita lakukan itu semua menyenangkan Tuhan. Bukan menyenangkan diri kita saja sendiri, tapi menyenangkan hatinya. Gimana kita mau menerima janji Tuhan kalau kita nggak pernah merenungkan firman Tuhan yang adalah bagian yang harus kita kerjakan? Biarlah setiap kita bertindak hati-hati. Makanya kita harus baca Alkitab, renungkan firman Tuhan. Biar setiap kita berjalan hati-hati dalam kehidupan kita. Berjalan hati-hati. Yang ketiga, jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Untuk kita bisa menerima janji dan berjalan di dalam janjinya, kita jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Dalam Yosua 1 ayat 7c, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Hidup lurus sesuai dengan kebenaran. Walaupun akan ada banyak cara untuk buat hidup kita menyimpang, tetapi tetaplah berpegang pada perintahnya. Walaupun akan ada orang-orang yang bilang hari gini hidup jujur, hari gini hidup kudus, hari gini hidup lurus. Waduh, gak mungkin bro, gak mungkin sis. Tapi dengar baik-baik. Kalau saudara pegang kebenaran, kalau saudara pegang sungguh-sungguh perintah dan perkataannya Tuhan, maka
Tuhan yang akan memberikan janjinya bagi saudara dan saya. Gimana caranya? Itu urusan Tuhan. Tuhan bisa memberikan dengan cara bagaimanapun. Tuhan bisa pakai siapapun. Karena sesungguhnya Tuhan mau setiap kita hidup di dalam janjinya dan berjalan di dalam janjinya. Jangan pernah takut untuk hidup benar. Walaupun sekeliling kita tidak benar, kita harus tetap berpegang kepada kebenaran. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Karena hari-hari ini orang hidup lurus itu dianggap salah, tapi orang yang hidup tidak lurus malah dikasih jempol dan oke. Biarlah setiap kita tetap berpegang pada perintah Tuhan. Hiduplah lurus di dalam sesuai dengan kebenaran. Saya percaya ketika kita taat perintahnya, maka janjinya itu akan menjadi bagian saudara dan saya. Jangan cuma kejar janjinya, tetapi tidak mentaati perintahnya. Karena janji Tuhan nyata ketika kita taat dan dengaran akan perintahnya. Biarlah firman Tuhan ini menolong saudara dan saya untuk setiap hari kita berjalan di dalam janjinya, sehingga orang boleh melihat hidup kita dan orang boleh datang kepada Yesus melalui hidup setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kasih-Mu, cinta-Mu, sayang-Mu. Tuhan limpahkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan nyatakan janji-Mu bagi setiap kami, di mana kami mau berjalan di dalam janji-Mu ya Tuhan, di mana kami mau taat perintah-Mu, kami mau berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, di mana setiap kami terus merenungkan firman-Mu untuk kami berjalan hati-hati, dan setiap kami Tuhan tidak mau menyimpang ke kanan ke kiri, di mana kami mau hidup lurus sesuai dengan kebenaran-Mu. Tolong kami, mampukan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. God bless you.